Electronic government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan layanan bagi masyarakat. Keuntungan e-government yaitu diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik lainnya. Yang dapat diharapkan dari e-government adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik bagi pelayanan publik. Ada 3 tantangan besar untuk e-government. Yang pertama itu tantangan penentuan kanal akses, artinya daerah yang ditentukan, seperti di Pandeglang dan sekitarnya. Kemudian tantangan keterlibatan pihak non-pemerintah, atau kita membutuhkan provider dari pihak swasta. Kemudian yang ketiga yaitu tantangan pembiayaan manajemen perubahan, atau kita harus mempunyai kuota untuk internet ini, untuk electronic government ini. Untuk jenis-jenis pelayanan e-government ini dilihat dari 2 aspek. Yang pertama itu aspek kompleksitas, yaitu menyangkut seberapa rumit anatomi sebuah aplikasi e-government yang ingin dibangun dan diterapkan. Yang kedua itu aspek manfaat, yaitu menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan besarnya manfaat yang dirasakan oleh para penggunanya. Berdasarkan dari 2 aspek tersebut, maka jenis-jenis proyek e-government ini terbagi menjadi 3 jenis kelas utama. Yang pertama itu publis, yang kedua itu interact, dan yang ketiga transact. Yang publis itu artinya komunikasi satu arah, pemerintah mempublikasikan data di web aplikasi untuk masyarakat. Nah, yang kedua adalah interact. Interact ini adalah komunikasi 2 arah antara pemerintah dan mereka yang berkepentingan. Terus yang ketiga itu transaksi. Transaksi itu komunikasi 2 arah yang melibatkan adanya transaksi, seperti itu. Ada 4 tipe relasi e-government. Yang pertama itu G2C, artinya government to customer. Jadi pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portofolio teknologi informasi dengan tujuan utama memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat. Yang kedua adalah G2B, artinya government to business. Jadi pemerintah itu menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan oleh entity bisnis, semacam perusahaan swasta. Nah, yang ketiga yaitu G2G, government to government, kebutuhan untuk berinteraksi antara suatu pemerintah dengan pemerintah lainnya, contohnya seperti dinas kesehatan dan dinas capil. Kemudian G2E itu artinya government to employee. Employee itu adalah kinerja atau meningkatkan kinerja dan kesejahteraan pegawai negeri yang bekerja di sejumlah institusi sebagai pelayan masyarakat. Mengapa kita memerlukan e-government? Jadi yang pertama itu untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Yang kedua, memperbaiki proses transparansi dan akuntabilitas, kejujuran contohnya. Terus dan bertanggung jawab. Yang ketiga itu mereduksi biaya transaksi, komunikasi, dan interaksi. Jadi dengan adanya e-government ini bisa terintegrasi dan menghemat biaya. Yang keempat, menciptakan masyarakat berbasis komunikasi informasi yang lebih berkualitas. E-government ini memiliki visi. Yang pertama itu memperbaiki produktivitas dan kinerja operasional pemerintah dalam melayani pelanggan atau masyarakat. Yang kedua, mempromosikan pemerintah yang bersih dan transparan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui kinerja pelayanan publik. Yang keempat, menjamin terciptanya penyelenggaraan negara yang demokratis. Kebutuhan e-government ini seperti apa yang dibutuhkan masyarakat? Adanya pemimpin untuk bisa mempromosikan, mengimplementasikan e-government. Yang kedua, adanya suatu kebijakan dari kalangan pemerintah dan stakeholder lainnya untuk berbagi dan menukar informasi lainnya dalam penyelenggaraan aktivitas kegiatan sehari-hari. Dan ketiga itu faktor-faktor penentu kesiapan daerah terhadap e-government. Nah, ada faktor-faktor penentu kesiapan daerah terhadap e-government. Yang pertama itu infrastruktur telekomunikasi. Yang kedua, tingkat konektivitas dalam menggunakan teknologi informasi oleh pemerintah. Yang ketiga, kesiapan SDM di pemerintahan. Yang keempat, ketersediaan dana dan anggaran. Yang kelima, perangkat hukumnya. Kemudian yang keenam, perubahan paradigma. Bagaimana perencanaan e-government? Yang pertama itu kan kita merencanakan, mengeksekusi, mengelola proyek e-government bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah. Terus intinya itu bagaimana kita menyelesaikan sebuah proyek dengan ruang lingkup dan kualitas yang diinginkan atau berjalan sesuai dengan yang kita inginkan itu yang secara efektif contohnya. Kemudian kita harus dikeluarkan surat keputusan resmi yang mengikat secara hukum terhadap penunjuk project manager dan pembentukan tim terkait dan mensosialisasikannya secara lintas lembaga agar tidak terjadi penolakan di sana-sini.